Halo, kita ketemu lagi di tutorial. Ya, kali ini tutorial wiring satu channel remote control. Ya, remote control satu channel seperti ini. Switch ya, relay, atau orang banyak yang sebut switch atau relay. Ya, switch satu channel, relay satu channel dengan remote control seperti itu. Ada banyak sebutannya. Intinya alat ini digunakan untuk menghidupkan atau mematikan sebuah alat, ya, entah itu kipas angin, entah itu mesin, entah itu lampu, ya, entah itu LED atau apapun dengan menggunakan remote control ini, ya, dengan menggunakan remote control ini. Hidup dan mati dengan remote control, ya. Pada kali ini, wiring kali ini saya akan bermain dengan lampu indikator. Lampu indikator ini memiliki tegangan 220 volt. Ya, kita bisa menggunakan lampu macam-macam, ya, untuk berbagai macam tegangan. Yang penting diberikan sumber daya sendiri-sendiri, sumber tegangan sendiri-sendiri. Jadi misal 220 volt, ya kita berikan 220 volt, 24 volt, ya kita berikan 24 volt, seperti itu. Ya, jadi kita lihat dulu wiringnya di sini, ya, cara pemasangannya. Jadi di bagian ini adalah L dan N, ini menuju ke listrik PLN. Nah, kemudian yang di bagian sisi satunya ini adalah NO, COM, dan NC. Ada 3 terminal di sini, NO, COM, dan NC. Ya, NO itu kalau kita tekan remote baru dia on, kemudian kita tekan remote lagi mati. Ya, tapi kalau kita pasang di NC, begitu diberi sumber tegangan, begitu alat ini diberikan sumber tegangan, maka beban atau sebuah alat yang kita hidupkan menggunakan alat ini akan posisi on terlebih dahulu, akan langsung on dulu. Ketika remote ditekan baru akan off, ya, di posisi NC seperti itu. Mungkin kalau yang biasa di dunia elektro sudah harus mengenal istilah-istilah seperti ini, ya, NO, NC, COM. Oke, kita langsung akan coba wiringnya di sini menggunakan LED 220 volt, menggunakan lampu indikator 220 volt. Saya buka dulu. Oke, kita pasang dulu dari ini, ya, kabel powernya 2 ini. Ya, seperti ini bentuknya. Saya tunjukkan dulu. Jadi ini yang tegangan AC 220 volt tadi itu, ada terminal seperti ini. Jadi L di sini, N di sini, ya, satu di sini, satu di sini. Oke, ini sumber tegangan untuk relay switch ini, ya, relay switch remote control ini. Kemudian kita yang berikutnya akan membuat sumber tegangan untuk lampu indikatornya. Ya, kita anggap seakan-akan ini adalah alat yang akan dikontrol menggunakan switch relay remote control satu channel ini.
Ya, mungkin nama alat ini di berbagai tempat bermacam-macam. Ada yang menyebut relay switch with remote control one channel atau apa macam-macam. Cuman di sini saya coba sederhanakan aja, saya namakan sesuai fungsinya. Ya, remote control satu channel. Maksudnya satu channel adalah komponen yang digerakkan oleh alat ini, yang dioperasikan oleh alat ini adalah satu alat saja. Jadi misal saya hanya menggerakkan satu lampu indikator, atau saya hanya mengontrol satu kipas angin, atau saya hanya mengontrol satu unit mesin, seperti itu. Tapi kalau yang kita bilang dua channel, itu berarti alat seperti ini bisa mengontrol hingga dua alat seperti ini sendiri-sendiri. Jadi bisa dikontrol yang satu mati, satu hidup, seperti itu. Ya, kalau 3 channel sama bisa mengontrol sampai tiga beban, sampai 3 beban atau 3 alat. Nah, saya akan menggunakan terminal ini untuk memudahkan wiring. Ya, jadi saya pasang power di sini. Dua kabel yang ada di terminal ini langsung terhubung dengan ini ya, langsung terhubung dengan apa ini, kabel power. Dan yang satu kita hubungkan langsung ke ini apa itu, lampu indikator. Yang satu lagi ini saya masukkan di sini, yang terhubung dengan ini tadi yang masuk ke lampu langsung terhubung dengan ini. Kemudian sekarang saya menghubungkan dengan yang ini. Menghubungkan dengan yang ini. Seperti ini untuk masuk di NO. Untuk masuk di NO. Nah, oke, seperti ini ya. Kabel ini bagian ujung satunya ini terhubung dengan lampu indikator sisi satunya. Tadi lampu indikatornya yang ini langsung sudah terhubung ke kabel power PLN ya. Yang satunya, nah sisi satunya dihubungkan dengan pom. Nanti selesai ini kita akan ulang dulu untuk wiringnya sebelum tutorial ini selesai ya. Sebelum tutorial ini selesai akan saya tunjukkan lagi wiringnya. Nah, seperti ini. Ya oke, kita lihat dulu sekali lagi urutan wiringnya sebelum menghidupkan alat ini. Jadi yang pertama saya urut dari kabel power
kabel power yang pertama saya menggunakan dua ya, di sini menggunakan dua kabel power, tidak saya gabung-gabung di terminal supaya apa? Supaya tidak membingungkan bahwa ini adalah dua alat yang berbeda. Jadi satu, ketika kita akan menghidupkan sebuah alat dengan remote control ini, ya, dengan remote control ini, ya kan? Nah, kita juga kondisinya akan seperti ini, perlu menghubungkan alat ini ke tegangan 220 volt, juga perlu menghubungkan alat yang kita gunakan ke sumber tegangannya sendiri. Bisa 220 volt, bisa 24 volt, bisa 30 volt DC, bisa 12 volt DC, tergantung alat apa yang kita hidupkan. Ya, kebetulan di sini contoh saya menggunakan, di tutorial ini menggunakan lampu indikator 220 volt. Maka tegangan yang satunya saya juga gunakan 220 volt. Jadi yang satu adalah sumber tegangan untuk relaynya, sedangkan yang satu ini adalah sumber tegangan untuk lampu indikatornya. Kalau kita menggunakan lampu misal 12 volt atau kita menggunakan sebuah peralatan yang 12 volt, ya kita sumber tegangannya yang satu ini 220 volt untuk relay switch remote controlnya ini, yang satu tegangannya kita gunakan adalah tegangan 12 volt. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba hidupkan alat ini. Sebelum kita hidupkan, saya tadi mau tunjukkan wiringnya ya. Sekali lagi, nanti saya akan gambar juga. Ini tidak usah khawatir, tutorial ini cukup panjang, cukup lengkap, tapi membuat Anda betul-betul paham, ya, terutama yang mencari video tentang tutorial remote switch control satu channel seperti ini. Ya, ini yang pertama yaitu tegangan tadi 220 volt ini masuk ke remote control. Ya, sudah itu dulu. Kemudian kita sekarang membuat wiringnya yang untuk beban, untuk lampu, kebetulan lampu indikator ini. Ya, kita masukkan tegangan 220 volt di sini. Saya mungkin tunjuk pakai obeng aja, enak, lebih kecil. Nah, di sini sama sini kita masukkan tegangan 220 volt. Kemudian tegangan 220 volt ini akan terhubung, yang satunya ini langsung masuk ke lampu indikator, langsung terhubung ke sini. Terus setelah itu yang satunya ini terhubung dengan NO. Ya, terhubung dengan NO karena kita akan ketika alat ini hidup akan mati dulu baru terus hidup ketika remote dimatikan. Nanti saya akan pindah juga NO ini ke NC. Kita akan lihat bedanya. Ya, ketika NO ke NC bagaimana. Lalu kemudian sisi satunya dari lampu indikator ini ya menuju ke COM. Ya, wiringnya seperti itu. Ya, nanti akan kita gambarkan selesai tutorial ini. Ya, di akhir, mohon maaf bukan selesainya, di akhir tutorial ini akan saya gambarkan. Sekarang kita akan coba menghidupkan, ya, mengoperasikan alat ini. Kita hubungkan ke sumber tegangan 220 volt kedua alat ini. Jadi yang pertama kita hubungkan untuk switch remote controlnya. Nah, ini lampu indikatornya di dalam hidup ya, warna merah. Kemudian yang kedua kita hubungkan untuk sumber tegangannya lampu indikator ini ya. Sekarang kita coba kita tekan remote ini. Nah, ya, seperti itu. Nah, ini ketika posisi NO. Jadi ketika tadi power saya hidupkan, power saya masukkan ke sini, ya, power saya masukkan ke sini, posisi pertama lampu ini mati. Ketika remote ditekan, dia baru hidup. Ya, remote ini bisa sampai jarak sekitar 10 meter. Oke, ya, sekarang kita akan coba lagi. Ya, kita akan coba lagi dengan NC. Nah, saya memindah yang di NO ini tadi ke NC.
Nah, ini yang NO pindah ke NC, sekarang kita coba hidupkan lagi. Nah, alat ini begitu power tegangan, sumber tegangan kita masukkan, langsung dia hidup. Ya, langsung dia hidup. Kalau tadi dia mati dulu posisinya, ketika ditekan remote-nya baru mati. Seperti itu. Ini di posisi NC. Ya, ini ketika di posisi NC seperti ini. Ya, oke. Sekarang kita akan gambar wiringnya. Ya, ini akan saya singkirkan semua dulu karena mejanya akan kita pakai untuk menggambar wiring. Oke, ini alat relay switch tadi ya. Jadi di sini ada dua terminal L dan N. Kemudian di sini ada tiga terminal NO, COM, dan NC. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kabel L dan N ini kita hubungkan langsung ke sumber tegangan 220 volt. Ya. Kemudian yang di bagian NO, COM dan NC ini kita buat dulu wiring dari alat yang akan kita gerakkan. Katakanlah ini tadi kita gunakan lampu LED seperti ini lampunya. Ya, kita gunakan lampu LED dengan, tapi tidak kelihatan dua kaki, jadi lampu LED dengan dua kaki seperti ini. Ya, lampu LED ini 220 volt. Nah, kita masukkan yang satu kaki ini ke sumber tegangan langsung. Ya, sumber tegangan 220 volt. Oke, terus yang kaki satunya kita hubungkan dengan NO. Ya, terus yang satunya COM ini menuju ke sumber tegangan seperti itu. Ya, nah ketika kita yang kedua, percobaan kita kedua tadi, ketika kita sumber tegangan dihidupkan, terus langsung lampunya hidup, itu kita tinggal memindahkan yang NO ini tadi ke NC. Ya, hanya seperti itu aja wiringnya. Ya, sama seperti ketika kita akan menghidupkan suatu alat 24 volt DC, di sini kita juga sumber tegangannya kita harus berikan 24 volt DC. Ya, ini alatnya 24 volt DC, kita juga akan berikan sumber tegangannya 24 volt DC. Seperti ini. Ya, di posisi di sininya sama, NONC-nya semua sama, ini semua sama, ini menuju ke tegangan 220 volt tetap ke 220 volt. Ya, kita di sini katakanlah kita berikan sumber tegangan 12 volt DC, alat kita 12 volt DC, ya. Nah, ini juga sama 12 volt DC, seperti itu. Ya, oke, jangan lupa like, subscribe, ya, dan klik tombol notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan apabila kita upload video-video yang terbaru, dan terus kita akan upload video-video tentang alat-alat teknik seputar komponen-komponen mesin industri. Ya, dan komponen-komponen mesin industri ini tidak hanya penggunaan untuk mesin industri, tapi juga bisa digunakan untuk beberapa komponen, diantaranya bisa digunakan untuk home automation atau untuk rumah tangga, ya, atau untuk sebagai support pada sebuah sistem IoT, Internet of Things. Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe.